Oke, hello guys. Di sini saya sudah sampai di Universitas Terbuka Labuhan Batu Utara. Oke, di sini saya tidak hanya sendiri guys. Di sini saya ditemani oleh sahabat saya, Hayatul Marhama. Hai. Waalaikumsalam. Nah, jadi hari ini saya berdua mau berbagi sedikit Dan berbincang-bincang ya. berbincang-bincang dengan pengurus Oke. UTM Bogor. Oke guys, langsung saja check it out. Assalamualaikum. Salam. Pak. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Duduk. Oke guys, di sini kami sudah bersama pengurus Kopjar UT Labuhan Batu Utara, Bapak Dedi Asar Sarif. Oke, di sini Bapak sedang ada kegiatan membantu guru. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami UT Kopjar Labuhan Batu Utara. Teman-teman, ini adalah trofi-trofi dan penghargaan yang telah diraih oleh UT Labura. Banyak banget ya segalanya. Ini ada sertifikat, ada piagam-piagam juga. Terus kemudian ada piagam. Nah, terus kalau kita lihat ke sini itu ada baju-baju tarinya juga ya. Banyak. Ada dari khas Melayu. Juga dari adat Jawa juga ada. Nah, terus kebaya-kebaya juga ada. Terus kalau kesini juga banyak banget koleksi-koleksinya. Jadi emang Universitas Terbuka ini emang keren banget. Keren. Di sini kami langsung akan bertanya-tanya langsung mengenai Universitas Terbuka yang ada di Labuhan Batu Utara, langsung ke pengurusnya, Bapak Dedi. Oke guys, ikuti terus perjalanan kami. Di sini saya akan bertanya ke Bapak, sejak kapan Pak berdirinya UT di Labuhan Batu Utara? Terima kasih Anda Rizky dan Marhama. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Jadi di Labura ini adalah kelompok belajar. Ya, kalau di provinsi namanya PDD UT Medan. Nah, kalau di kabupaten seperti kita di Labura ini namanya kelompok belajar. Kelompok belajar Universitas Terbuka Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, UT yang saya pengelolanya ini sudah ada dari tahun 2006. Jadi sama seperti kita ketahui bahwasanya Kabupaten Labuhan Batu Utara itu kan 2008 dimekatkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Nah, 2006 itu UT sudah berdiri di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini, tepatnya Juli 2006, ya. Jadi sampai sekarang sudah berusia, Kopjar kita ini berusia 14 tahun, ya. Mahasiswanya yang sudah tamat dari sini sudah ribuan orang, ya. Dan yang sudah bekerja, sudah berhasil, khususnya menjadi pegawai negeri sipil itu sudah banyak, ratusan orang. Nah, saat ini mahasiswa kita ini mencapai pada semester ini mencapai 618 orang. Wow, luar biasa. Jadi Pak, kalau jurusan-jurusan apa aja yang ada di UT Labura ini? Ya, terima kasih. Jurusan-jurusan yang ada di UT Kopjar Labura ini, ya, sama ketahui bahwasanya UT itu terdiri dari empat fakultas. Empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi,
kemudian Fakultas Sains dan Teknologi atau dulu namanya FMIPA, kemudian ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Keguruan FKIP ya. FKIP. Nah, kalau Fakultas Ekonomi itu dia ada prodi-prodinya yaitu prodi Manajemen, kemudian prodi Ekonomi Pembangunan, kemudian prodi Akuntansi. Jadi ya. Nah, kalau di Fakultas Sains dan Teknologi FMIPA itu ada prodi Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Bisnis dan lain-lain. Kemudian di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada prodi Ilmu Hukum, prodi Ilmu Administrasi Negara, prodi Ilmu Komunikasi, kemudian Perpustakaan, kemudian administrasi bisnis, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ini mahasiswanya yang luar biasa sangat banyak, khususnya di Labura ini. Ya, mahasiswa di FKIP ini ada memiliki prodi-prodi seperti PhD. Nah, ini prodi yang paling diminati, ya, paling diminati oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian ada prodi PD PAUD, ini khusus untuk guru-guru PAUD atau guru TK. Kemudian ada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi Pendidikan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris, kemudian prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Ekonomi. Nah, itu dia. Itulah prodi-prodi atau jurusan yang ada di Universitas Buka. Nah, kalau dia di UT ini kan ada sistem perkuliahan atau tutorial. Yang pertama namanya tutorial tatap muka. Kemudian yang kedua tutorial online tutor. Jadi kalau tutorial tatap muka itu khusus mahasiswa Pendas, yaitu PGSI, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru PAUD. Nah, selain yang ini, yang dua ini, prodi-prodi itu tutorialnya yaitu tutorial online. Tutorial online ini adalah sama dengan seperti tatap muka, tapi dosennya itu berada di online. Jadi apa ada nggak Pak kendala-kendalanya gitu selama proses ya berjalannya Universitas Labura? Ya, kalau kendala itu pasti ada, ya pasti ada. Kendalanya sepertinya kalau sudah waktunya registrasi, itu kan di UT ini waktu batas akhir registrasi itu kan sudah ditentukan dari pusat. Nah, kita dari Pokja selalu memberikan informasi yang akurat kepada mahasiswa bahwasanya batas akhir pembayaran uang kuliah atau registrasi itu tanggal sekian. Tapi mahasiswa itu tidak apa namanya, kurang respon terhadap informasi yang kami berikan, sehingga sampai batas penutupan si mahasiswa belum melakukan registrasi, dan itu yang terjadi. Kemudian yang saya lihat kendalanya kalau mahasiswa di daerah kita seperti ini, itu dia kalau semester 2, semester 3 ongoing itu selalu berhenti kuliah. Yang saya perhatikan adalah karena dia sudah berumah tangga. Itu kendala yang sering terjadi. Kalau sudah berumah tangga, dia sering berhenti. Banyak mahasiswa yang berhenti. Banyak tanggungan ya, Pak ya. Jadi harapan ke depannya Pak Saya mempunyai obsesi yang sangat tinggi untuk Universitas Buka ini, khususnya Pokja Labura ini. Maksudnya saya berharap, saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya Pokja ini tetap hidup terus. Kemudian jumlah mahasiswa semakin bertambah, dan masyarakat menyadari bahwasanya pentingnya pendidikan bagi diri kita sendiri, untuk kelangsungan hidup dia, untuk menjaga dia, supaya dapat mencapai kemaslahatan hidupnya. Sedangkan di UT ini kita tahu bahwasanya biaya pendidikan itu sangat murah, ya, dibanding perguruan tinggi lain yang ada di daerah lain ataupun daerah ini, sangat-sangat murah.
Karena dengan biaya uang kuliah tunggal itu sudah termasuk biaya buku atau modulnya. Jadi sangat-sangat mudah, sangat murah. Kemudian kalau mahasiswa yang kuliah di sini di daerah khususnya, ini tidak terlalu membebani orang tua. Kenapa? Karena tidak memikirkan biaya kos, tidak memikirkan biaya makan dan biaya hidup yang lainnya, karena masih berada di naungan orang tua. Luar biasa sebenarnya. Oke Pak, selain dari apa tadi Pak ya, untuk kedepannya lagi, ini saya lihat banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh UT Pemuda Labuhan Batu Utara Pak. Oke, bisa Bapak beritahu sedikit informasi apa saja yang prestasi yang sudah diraih oleh UT Pemuda Labuhan Batu Utara? Ya, Pokjan Kabupaten Labuhan Batu Utara itu memiliki prestasi khususnya yang berkaitan dengan UT ini sendiri, universitas UT ini sendiri. Ya, tahun 2008 itu pertama sekali UT Pokjan Labura mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa se-Sumatera Utara. Nah, kita waktu itu mengirim kontingen besar, termasuk besar lah ya, untuk mengikuti porseni masa UT se-Indonesia bagian barat, yaitu yang dilaksanakan di Palembang waktu itu. Nah, Palembang. Dari jumlah seluruh peserta yang kita kirim ke Medan, itu separuhnya mewakili UT Medan, mewakili Sumatera Utara, mengikuti disposeni ke Palembang. Nah, tahun-tahun berikutnya juga demikian, tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir 2018 itu salah satu mahasiswa kita mengikuti seleksi porseni di Medan, dan sekian banyak yang ikut itu, salah satunya terpilih untuk mewakili UT Medan ke tingkat nasional Jakarta, ya, yaitu dalam bidang kari. Demikian juga tahun 2019, ini juga mahasiswa dari Pokjan Labura mewakili UT Medan dalam bidang kari ke tingkat nasional. Itu tahun 2020 ini kita memang kosong karena masa pandemi, ya. Dan insya Allah tahun 2021 nanti kita akan mengirim kontingen yang sebanyak-banyaknya. Oke, mantap. Pokjan Labura ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak ya atas jawaban-jawabannya yang kami pertanyakan tadinya. Semoga UT semakin maju Pak. Amin. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Kami izin berdiri.